Apalah artinya bonus demografi jika tidak berkualitas? Hasil sensus penduduk pada 2020 menunjukkan lebih dari 70% penduduk Indonesia berusia produktif. Namun data Badan Pusat Statistik pada November 2021 mencatat tingkat pendidikan di Indonesia masih didominasi penduduk berpendidikan rendah. Ada beragam faktor yang menyebabkan anak-anak di Indonesia tak memiliki pendidikan yang baik, antara lain rendahnya kualitas pendidikan di tanah air. Berdasarkan tes PISA yang diselenggarakan oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD pada 2018, keterampilan membaca, matematika, dan sains anak berusia 15 tahun di Indonesia masih di bawah rata-rata atau tertinggal 2,5 tahun dibanding anak-anak seumur dari negara OECD lain. Nah, kenapa itu terjadi dari tahun ke tahun? Ya, karena tadi kita memang belum cukup serius untuk memfokuskan intervensi kebijakan-kebijakan ke pendidikan kita ke arah kualitas, ketimpangan laju pembangunan antara kota dan desa, ketimpangan infrastrukturnya sampai yang mendasar seperti listrik dan internet gitu ya. Ini bukan porsi saya untuk menjabarkan akar masalah sosial ekonominya, tapi itu jelas berdampak pada pendidikan. Dari sisi demand pendidikan, dari sisi orang tua dan murid, kalau tidak ada pekerjaan yang membutuhkan skill yang tinggi, tentu kurang ada insentif untuk melanjutkan sekolah dan kuliah. Lebih baik langsung kerja, dapat uang gitu. Halo, perkenalkan nama saya Syakira Nazila Simbolon. Saya dari program studi bimbingan dan konseling Stambuk 2022. Pada video tersebut dijelaskan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia tergolong cukup rendah dibandingkan dengan usia produktivitas yang ada di Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, karena banyak pekerjaan di Indonesia yang tidak memerlukan kualitas pendidikan yang tinggi untuk bisa mendapatkan pendapatan dari pekerjaan tersebut. Contohnya itu seperti tukang beca, kuli bangunan, bisa juga tukang parkir dan sebagainya. Lalu faktor kedua bisa saja terjadi karena kesenjangan sosial dan faktor ekonomi keluarga tersebut. Karena hal tersebut, banyak orang tua yang beranggapan bahwa anaknya tidak perlu bersekolah tinggi-tinggi sampai ke bangku perkuliahan karena mereka harus langsung terjun untuk mendapatkan pekerjaan agar bisa mencukupi biaya hidup keluarganya. Dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, dibutuhkan kerjasama antar trisentra pendidikan, yaitu antar keluarga, masyarakat, dan sekolah. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai trisentra pendidikan akan dijelaskan oleh teman saya. Teman-teman, saya Rizka Andriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang trisentra pendidikan. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih itu trisentra? Jadi, trisentra atau yang biasa disebut sebagai Tri Pusat Pendidikan adalah suatu konsep pendidikan yang dikemukakan oleh Bapak Pendidikan Indonesia. Pasti semuanya pada tahu kan? Yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, trisentra pendidikan ini adalah 3 wadah dasar proses pembentukan pendidikan yang terdiri dari alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda atau masyarakat. Nah, ketiganya berperan dan berkontribusi dalam mengembangkan pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan murid. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih fungsi dan peran lembaga pendidikan. Nih, di sini ada yang pertama adalah lembaga pendidikan keluarga. Lembaga pendidikan keluarga adalah lembaga pendidikan pertama dan yang utama. Nah, mengapa demikian? Dikatakan sebagai lembaga pendidikan pertama karena keluarga adalah tempat di mana anak pertama kali mendapat pendidikan. Sedangkan dikatakan yang paling utama karena hampir semua pendidikan awal yang diterima anak adalah di dalam keluarga. Karena itu, keluarga merupakan lembaga pendidikan tertua yang bersifat informal dan kodrati. Ayah dan ibu sebagai pendidik, sedangkan si anak sebagai si terdidik. Nah, fungsi dan peranan lembaga keluarga ini ada beraneka ragam ya guys. Ya teman-teman, yang pertama adalah pengalaman pertama masa kanak-kanak. Sudah pasti ya, karena kita begitu lahir sudah pasti bersama keluarga. Yang kedua adalah menjamin kehidupan emosional anak.
Nah, di sini ada hubungan nih dengan Ki Hajar Dewantara, yaitu dia menyatakan bahwa rasa cinta, rasa bersatu, dan lain-lain perasaan dan keadaan jiwa yang pada umumnya sangat berfaedah untuk berlangsungnya pendidikan, di mana suasana seperti itu hanya dapat diperoleh oleh kehidupan keluarga. Selanjutnya yang ketiga adalah menanamkan dasar pendidikan moral. Nah, tentunya pendidikan moral kita sangat berpengaruh dan berperan penting di dalam keluarga ya teman-teman. Selanjutnya adalah memberikan dasar pendidikan sosial. Tentu saja karena lingkungan sosial kita yang pertama tidak lain tidak bukan adalah keluarga. Lalu selanjutnya adalah peletakan dasar-dasar keagamaan. Nah, seperti yang semua kita alami adalah agama adalah hal yang diturunkan dari keluarga. Jadi misalkan keluarga kita dominasinya Islam, sudah pasti kita Islam, dan jika kita ingin mengubahnya lagi itu pasti karena pengaruh-pengaruh lainnya yang bakalan ada di masa mendatang. Oke, selanjutnya ada lembaga pendidikan sekolah. Nah, sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki beberapa peranan. Yang pertama, tempat anak didik belajar bergaul, baik sesamanya atau dengan guru dan para karyawan sekolah. Selanjutnya adalah tempat anak didik belajar mentaati peraturan sekolah. Dan yang ketiga adalah mempersiapkan anak didik untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Nah, dengan melihat karakteristik dan juga peranan sekolah sebagai lembaga pendidikan kedua setelah keluarga, maka sekolah diharapkan dapat memberdayakan semua warga Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Selanjutnya adalah lembaga pendidikan masyarakat. Nah, masyarakat sebagai lembaga pendidikan ketiga mempunyai peranan penting dalam upaya ikut serta menyelenggarakan pendidikan, membantu pengadaan tenaga, biaya, sarana prasarana, dan menyediakan lapangan pekerjaan. Nah, selanjutnya ada beberapa yang diberikan kepada lembaga pendidikan masyarakat sebagai jalur luar sekolah. Yang pertama adalah pendidikan moral, yang kedua pendidikan masyarakat, yang ketiga pendidikan rakyat, yang keempat pendidikan luar sekolah, yang kelima mass education, yang ketujuh adult education, yang kedelapan extension education, dan yang terakhir fundamental education. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat membantu pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa sangat-sangat diharapkan. Masyarakat sebagai lembaga pendidikan ketiga menjadi ajang mengoptimalan perkembangan dan aktualisasi dari setiap individu. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi lingkungan pendidikan. Apa saja sih fungsi lingkungan pendidikan itu? Fungsi lingkungan pendidikan yang pertama ialah memfasilitasi peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitar, baik secara fisik, sosial, dan budaya. Nah, sumber daya pendidikan yang tersedia dapat mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Fungsi lingkungan pendidikan yang kedua ialah mengajarkan tingkah laku umum dan menyeleksi untuk mempersiapkan peranan-peranan dalam masyarakat. Nah, untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan secara menyeluruh, masing-masing lingkungan mempunyai andil dalam mencapainya. Nah, apa sih fungsi lingkungan pendidikan dalam lingkungan keluarga? Terdapat 3 tanggung jawab keluarga terhadap pendidikan anaknya. Yang pertama ialah dorongan atau motivasi cinta kasih yang menjiwai hubungan orang tua dengan anak. Nah, cinta kasih ini mendorong sikap dan tindakan rela menerima tanggung jawab dan mengabdikan diri untuk anak.
Nah, yang kedua ialah dorongan atau motivasi kewajiban moral sebagai konsekuensi kedudukan orang tua terhadap keturunannya. Nah, tanggung jawab moral ini meliputi nilai-nilai religio-spiritual yang dijiwai ketuhanan yang Maha Esa dan agama masing-masing. Nah, di samping didorong oleh kesadaran memelihara martabat dan kehormatan keluarga. Nah, tanggung jawab sosial sebagai bagian dari keluarga pada gilirannya juga menjadi bagian dari masyarakat, bangsa, dan negara, bahkan kemanusiaan. Yang ketiga ialah tanggung jawab sosial merupakan perwujudan kesadaran tanggung jawab kekeluargaan yang diikuti oleh keturunan dan kesatuan keyakinan. Nah, apa sih fungsi dari lingkungan sekolah terhadap pendidikan? Sekolah merupakan lembaga formal pendidikan yang menerima fungsi pendidikan berdasarkan 3 asas tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab formal kelembagaan sesuai dengan fungsi dan tujuan yang ditetapkan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Pendidikan. Yang kedua, tanggung jawab keilmuan berdasarkan bentuk, isi, tujuan, dan tingkat pendidikan yang dipercayakan kepadanya oleh masyarakat dan negara. Yang ketiga, tanggung jawab fungsional ialah tanggung jawab profesional pengelola dan pelaksana pendidikan para guru dan pendidik yang menerima ketetapan berdasarkan ketentuan-ketentuan jabatannya. Nah, tanggung jawab ini merupakan pelimpahan tanggung jawab dan kepercayaan orang tua masyarakat kepada sekolah. Pada dasarnya, sekolah sekarang sudah tidak disekat oleh tembok atau gedung karena sumber belajar yang digunakan di sekolah sudah beragam, dari sesuatu yang dibawa dalam kelas sampai sesuatu yang hanya bisa dikunjungi oleh peserta didik, seperti ke museum, gunung, hutan, dan lain sebagainya. Lingkungan masyarakat terhadap pendidikan ialah pendidikan masyarakat merupakan pendidikan yang menunjang pendidikan keluarga dan sekolah. Nah, semua anggota masyarakat memikul tanggung jawab membina, memperbaiki, mengajak kepada kebaikan, memerintahkan yang makruf, melarang yang mungkar, di mana tanggung jawab manusia melebihi perbuatan-perbuatannya dan maksud-maksudnya sehingga mencangkup masyarakat tempat ia hidup dan alam sekitar yang mengelilinginya. Pendidikan sosial ataupun masyarakat adalah pendidikan tersier yang merupakan pendidikan terakhir, tetapi bersifat permanen. Dengan pendidikannya, masyarakat itu sendiri secara sosial, kebudayaan, adat istiadat, dan kondisi masyarakat setempat sebagai lingkungan material. Pendidikan, terutama dalam pergaulan masyarakat, banyak sekali. Itu seperti masjid, surau atau langgar, musola. Yang kedua ada madrasah, ada atau pondok ataupun pesantren. Lalu yang ketiga ada pengajian atau majelis taklim ataupun acara keagamaan. Yang keempat ada kursus-kursus atau les-les. Yang kelima badan-badan pembinaan rohani, biro pernikahan, biro konsultasi, keagamaan, dan lainnya. Hai, saya Aprisara Banjarnahor. Sekarang kita masuk dalam peranan keluarga dan masyarakat dalam pendidikan. Keluarga merupakan satu kesatuan hidup sistem sosial dan penyedia situasi belajar. Dan dalam hal inilah tercipta hubungan antara keluarga, masyarakat, dan pendidikan. Namun, meskipun masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan si anak, tanggung jawab yang utama itu terletak pada kedua orang tuanya. Ada tanggung jawab yang tidak bisa dipikulkan kepada orang lain, kecuali berbagai keterbatasan orang tuanya. Tanggung jawab pendidikan yang harus disadari dan harus dibina oleh kedua orang tua terhadap anak. Pertama ada memelihara dan membesarkannya. Tanggung jawab ini merupakan dorongan tanggung jawab alami untuk dilaksanakan karena si anak memerlukan makanan, minuman, dan kebutuhan lainnya. Dan ada juga
melindungi dan menjamin kesehatannya, baik secara jasmani maupun rohani. Orang tua yang memegang tanggung jawab terhadap hal tersebut. Dan selanjutnya, mendidik dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan yang dapat berguna untuk masa depannya kelak. Dan yang terakhir itu ada memberi kebahagiaan dunia dan akhirat melalui pendidikan agama sesuai dengan ketentuannya. Nah, sekarang kita masuk dalam cara untuk menjalin kerjasama antara sekolah, masyarakat, dan pendidikan. Apa sih yang pertama itu? Baiklah, yang pertama itu adanya kunjungan ke rumah anak didik. Dalam hal ini, melahirkan perasaan bagi anak didik bahwa dia merasa diperhatikan dan diawasi. Yang kedua, diundangnya orang tua ke sekolah. Nah, contohnya jika sekolah melakukan kegiatan, baiklah adanya undangan sekolah terhadap orang tua. Yang ketiga ada case conference, atau bisa disebut dengan rapat untuk mengetahui masalah yang terjadi bagi peserta didik. Jadi, perlu adanya membicarakan masalah yang dialami oleh peserta didik secara terbuka. Selanjutnya ada Badan Pembantu Sekolah, ialah organisasi orang tua murid, tua wali kelas, ataupun guru. Dalam hal ini, orang tua dapat mengetahui perkembangan pembelajaran peserta didik. Untuk itu, peran guru BK dan sekolah sangat diperlukan dalam mengatasi hal ini. Guru BK harus dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia, dapat dengan cara memberikan layanan seperti layanan penempatan dan penyaluran, agar siswa tersebut dapat ditempatkan di lingkungan yang sesuai dengan potensi dirinya. Lalu mereka juga dapat memberikan layanan pemahaman dan penguasaan diri atau psikotes, lalu dapat memberikan informasi mengenai PTN atau perguruan tinggi negeri, lalu memberikan layanan bimbingan dan belajar untuk mengatasi masalah kesulitan belajar yang dialami siswa, dan layanan dalam bidang pribadi dan sosial, agar siswa tersebut mengetahui potensi dirinya dan dapat mempelajari cara berinteraksi dengan lingkungan. Guru BK juga dapat memberi layanan informasi kepada siswa tersebut mengenai profesi-profesi atau bidang karir nantinya yang dapat meningkatkan ekonomi keluarga mereka. Selain guru BK, hubungan antara sekolah dan masyarakat juga berperan penting dalam trisentra pendidikan. Kenapa? Alasan yang pertama adalah sekolah sebagai mitra masyarakat dalam menjalankan fungsi pendidikan. Hubungan ini menempatkan sekolah dan masyarakat sebagai lingkungan pendidikan yang potensial untuk melakukan proses pendidikan. Keduanya saling mempengaruhi peserta didik secara kuat. Yang kedua, sekolah sebagai produsen yang melayani pesan-pesan pendidikan dari masyarakat secara lebih terperinci. Contohnya adalah yang pertama, sekolah adalah pelayan bagi kebutuhan pendidikan. Kedua, ketepatan sasaran dan target pendidikan yang ditangani oleh sekolah akan ditentukan oleh kejelasan kontrak antara sekolah sebagai pelayan dan masyarakat sebagai pemesan. Yang ketiga, kualitas hubungan antara keduanya dipengaruhi oleh ikatan-ikatan objektif berupa perhatian, penghargaan, dan topangan lainnya. Serta alasan yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan masyarakat. Tingkat kecerdasan masyarakat pada dasarnya bisa ditingkatkan melalui program pendidikan sekolah. Peningkatan kecerdasan tersebut dijalankan melalui pemberian pengetahuan dasar yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat melalui pelajaran di sekolah.